Kenapa kekasih Allah tidak pernah memilih? Karena selama ini juga kita ini kan tidak pernah dilibatkan oleh Allah. Selama ini kita terima beres kok. Nama saya juga bukan pilihan saya, betul nggak? Profil saya juga bukan pilihan saya. Saya tidak pernah memilih dari perut siapa saya keluar. Saya tidak pernah milih lahirnya di mana. Saya tidak pernah milih sampai nanti saya mati pun tidak diberi hak untuk memilih. Harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya tidak boleh memilih mati dengan cara minum racun. Saya tidak boleh memilih untuk pasang leher di rel kereta api. Saya tidak boleh memilih beli tambang, gantung diri, nggak boleh. Terserah Allah. Dari mulai lahir sampai mati ternyata sebetulnya kita tidak pernah dilibatkan oleh Allah. Innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Innallaha, sungguhnya Allah, yakhluqu, mencipta, wa yakhtar, dan Allah yang memilih. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak punya hak pilih. Ya silakan aja pilih. Kalaupun terjadi pilihan dia sesuai pilihannya, itu hanya karena kebetulan saja sesuai dengan pilihan Allah. Anda pernah nggak memilih istri? Ada nggak yang milih sendiri tapi juga tidak panjang jodoh? Silakan memilih kalau bisa. Yang sarjana hukum dia kerjanya jadi teleponis, dokter, sedina-dina nandur bawang bayi jadi berbesar. Mereka memilih pekerjaan. Mari kita buktikan. Anda pengen kerja di mana? Pertamina, di OJK, di BPK, di KPK. Ternyata pernah ngelamar kerja enggak? Terus pernah direspon enggak? Di testing enggak? Saya mau menanyakan, Anda memilih pekerjaan. Kalau saya boleh milih pekerjaan, saya pengen milih jadi presiden. Sekarang berapa orang pengen jadi presiden? Sing dadi pira? Sing pengen jadi bupati pira? Sing dadi pira? Terus Anda yakin bahwa Anda bisa memilih pekerjaan? Oke, kalau Anda jawab, tolong berikan satu contoh saja di mana Anda mempunyai kebebasan memilih. Silakan contohnya. Apalagi nasib di luar badan kita, rezeki, nasib dan sebagainya yang ada di dalam dirimu sendiri. Bagaimana cara bekerja metabolisme? Anda dilibatkan. Anda sendiri yang menutup kerannya supaya kolesterol jangan kebanyakan. Anda yang menutup sendiri supaya gulanya tidak kebanyakan. Anda tidur, pernah nggak bisa tidur? Kenapa nggak bisa tidur? Dan ketika Anda bangun, apakah Anda karena ingin bangun atau ada yang membangunkan? Rambut Anda panjang sendiri atau dapat nariki sendiri? Anda milih hidup, silakan pilihlah hidup. Dan Anda tidak akan bisa menghindari satu ketika Anda mesti pulang kepada Allah. Ada di sini yang pengen sakit? Nyatanya pernah sakit enggak? Kenapa terjadi sesuatu di luar keinginan Anda? Bisa mengelak tidak sakit? Sekarang kita jujur aja, selama ini Anda merasa punya hak memilih. Itu kan hanya angan-angan kita. Begini, ini dalam kehidupan negara berjuang untuk kemerdekaan. Dalam perjalanan perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan, apa yang terjadi? Ternyata orang Islam tidak bisa memaksakan negara ini menjadi negara Islam, betul? Orang Kristen juga tidak bisa memaksakan negara Kristen. Orang komunis pun tidak bisa memaksakan negeri ini negara komunis. Orang yang sekuler pun tidak bisa memaksakan negara sekuler. Semuanya tidak ada yang terjadi. Yang ada adalah konsensus. Kita negara berdasarkan Pancasila. Indonesia bukan negara agama. Dan Pancasila adalah bukan buah pikiran seseorang, tapi kompromi, konsensus antara anak bangsa. Pancasila adalah dasar negara yang sangat memperhatikan kebebasan beragama dan melindungi agama-agama yang ada di sini. Indonesia bebas memilih agama enggak? Tapi kan bersyarat. Bebas memilih agama ini bukan bebas beragama atau tidak. Di sini tidak boleh orang tidak beragama, harus beragama. Kebebasan itu memilih agama yang sudah diakui keberadaannya oleh negara.
Jadi kebebasan memilih agama bebas mutlak apa bebas bersyarat? Bersyarat. Bukan berarti bebas beragama atau tidak. Kalau Anda tidak beragama, jangan tinggal di sini, karena ini negara Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Makanya komunisme tidak ada hak untuk tinggal di sini. Tidak. Yang terjadi, semuanya tidak bisa memaksakan keinginannya. Iya kan begitu. Sekarang Anda di dunia ini punya kebebasan enggak? Pengen bebas, tidak terikat dengan undang-undang. Anda dilibatkan nggak mau undang-undang? Enggak. Tapi harus tunduk enggak? Boleh enggak Anda? Aku tidak terikat dengan undang-undang yang ada karena aku tidak pernah dilibatkan. Boleh begitu? Sekarang di mana kebebasan? Ya itulah persoalannya. Kita tidak bisa berbuat seenak kita, tidak bisa pergi seenak kita. Boleh Anda beres sembarangan? Ada norma hukum, ada norma sosial, ada norma agama, ada norma, kita terikat semuanya dengan norma yang ada. Sekarang kita sebagai individu manusia dan kita sendiri juga hadir di dunia di luar keinginan kita, bentuk kita, warna kulit kita, jantung kita, darah kita, organ kita bekerja siang dan malam, darah berputar-putar. Anda terlibat enggak? Ya sate, ya sambal, ya kerupuk, ya ikan asin masuk digiling, lalu dihisap ke dalam tubuh kita melalui jaringan metabolisme kita. Ada proteinnya, ada darahnya, ada gulanya. Begitu sudah mencukupi kadar gula, plak, ada sensor yang tutup sendiri. Anda pernah ikut serta? Kolesterolnya sudah 180, plak, tutup sendiri. Begitu sensornya tidak berjalan, maka kolesterol Anda menjadi 380, lemer sih. Sebagian yang tidak terpakai jadi ampas, keluar, dikeluarkan atau keluar sendiri. Ya itulah makanya itu hanya angan-angan kita saja. Dikiranya kita ini bisa memilih, bisa berbuat, bisa menentukan. Udah yakin? Innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah mencipta apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa yakhtar, dan Allah yang memilih. Hidung kamu seperti apa, mata kamu seperti apa, rambut kamu seperti apa, lahirnya di mana, keluar perut siapa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, dan nanti sampai matinya di mana dengan cara apa. Maka lahumul khiyar.